Nah, untuk pergi ke Hangzhou, mereka harus melewati kota Shanghai, yang dimana kota Shanghai ini adalah tempat tinggalnya si Liu Qi dulu. Saat di tengah kota Shanghai, Han Jiang menceritakan masa lalunya di Shanghai zaman si Liu Qi ini masih bocil gitu. Balik lagi ke Kolonel Liu, dimana ia tetap tidak mau ikut hibernasi karena makin kepikiran saat mengetahui anaknya sedang berada di Shanghai untuk misi merestart mesin pendorong Hangzhou. Kolonel Liu pun langsung menelpon transporter Han Jiang dan menanyakan kok bisa sih mereka masuk ke dalam misi berbahaya begitu. Wang Lei yang merupakan pemimpin atau kapten para petugas berjanji untuk mengantar mereka ke underground Jiangxi. Di sini Liu Qi sempat berdebat dengan ayahnya karena ayahnya ini terlalu menganggap lemah si Liu Qi ini. Secara tiba-tiba terjadi ketidakstabilan atmosfer yang membuat lembah yang mereka lalui rontok. Karena keadaan makin darurat, mereka diperintahkan untuk memakai helm. Di sisi lain, Kolonel Liu ini dipaksa berhibernasi oleh Moss. Balik lagi ke keadaan para petugas dan mereka berempat yang sedang terjebak di Shanghai. Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam gedung untuk berlindung dari reruntuhan es. Di sini mereka berusaha untuk ke atas gedung lewat jalur lift. Oh ya, by the way, di sini mereka YOLO membawa Liger Core karena hanya benda itu yang menjadi satu-satunya harapan. Namun di saat mereka sedang menaiki jalur lift, tiba-tiba guncangan terjadi kembali. Wang Lei memerintahkan anak buahnya untuk cari jalan keluar lain dari tempat ini. Di sini mereka mendapat masalah baru dari katrol yang mulai patah. Liu Qi dan Lighter Core berhasil ditarik ke atas, akan tetapi lift yang berada di posisi paling atas jatuh ke bawah yang membuat salah satu anggotanya Wang Lei tewas, menyisakan kakeknya Liu Qi yang masuk ke lantai pertengahan. Para petugas yang tersisa membawa Lighter Core keluar dari gedung itu dan memaksa Liu Qi dan Dou Dou untuk ikhlas menerima kematian kakeknya itu karena walaupun ia selamat di lantai tengah, tapi ia kehabisan oksigen dan membeku. Di sini kita diperlihatkan flashback dari Han Jiang yang dimana 14 tahun yang lalu itu di Shanghai, dimana ia itu menemukan seorang bayi perempuan di tengah-tengah banyaknya korban tsunami. Bayi itu diberi nama Han Dou Dou. Yes, jadi Han Dou Dou ini ternyata bukan anak kandung dari Liu Peiqiang. Bisa dibilang si Han Dou Dou ini kayak anak angkat lah. Balik lagi ke nasib mereka yang berhasil selamat. Liu Qi dan Dou Dou masih sangat bersedih karena kematian kakek mereka. Perdebatan ini semakin panas yang berakhir pada berpisahnya para petugas dengan tim Liu Qi dan Dou Dou. Para petugas tetap YOLO buat bawa Lighter Core jalan kaki gitu ke Hangzhou. Di sisi lain, Kolonel Liu ternyata mensabotase tempat hibernasinya dan berhasil keluar dari sana. Beberapa astronot juga terbangun di mana Marakov akhirnya baru menyadari bahwa selama ini mereka semua dibohongi. Space Station ini tidak melakukan mode penghemat daya, melainkan pergi jauh dari bumi karena menurut mereka bumi tidak bisa ditolong lagi. Jelas Marakov tidak terima dan bergabung dengan Kolonel Liu. Nah, rencananya adalah mereka berdua harus ke ruang kendali untuk menghentikan Space Station ini. Mereka pun YOLO keluar bersama untuk menyeberang. Balik lagi ke nasib mereka bertiga yang mendatangi bangkai pesawat yang baru jatuh tadi. Ternyata di dalam transporter yang masih utuh itu terdapat satu orang yang masih selamat. Kita namainnya aja Udin ya, karena dia bakal jadi tokoh yang super duper penting nanti di ending. Setelah transporter diperbaiki dan berhasil menyala, si Udin bilang kalau dia itu ditugaskan untuk pergi mengantar Lighter Core ke mesin pendorong Indonesia yang terletak di Sulawesi. Namun mereka berubah pikiran setelah mendengar berita butuhnya bantuan dari Wang Lei, pemimpin petugas tadi yang jalan kaki bawa Lighter Core ke pendorong bumi Hangzhou. Karena satu-satunya harapan dari 350.000 jiwa itu hanya Lighter Core itu. Mereka pun berangkat nyamperin si Kapten Wang Lei. Namun ternyata underground Hangzhou sekaligus pendorongnya sudah hancur duluan. Pasukan Wang Lei pun mulai putus asa karena usaha mereka sia-sia. Di saat mereka sedang frustasi, datanglah si Liu Qi and the gang menjemput mereka. Liu Qi bilang masih ada harapan di Sulawesi karena mereka membawa Lighter Core juga untuk pendorong di sana. Singkat cerita mereka pun berangkat bersama ke Sulawesi. Kini kita kembali lagi ke Kolonel Liu dan Marakov yang sedang dak-dikduk mau nyebrang bisi ke Slayboyo gitu kan, sama baling-baling modal fix ya ta. Namun secara tiba-tiba persimpangan A1 meledak yang kemungkinan ada beberapa orang juga yang menyadari bahwa mereka dibohongi. Asli scene yang ini tuh
Anjir, bikin gregetan pisan asli ya. Dan dengan jiwa YOLO yang sudah meresap ke tulang, Markov nekat loncat disusul oleh Kolonel Liu. Ternyata Moss menganggap itu sebuah ancaman dan langsung melontarkan Markov. Alhasil, Markov mental ke selebeo baling-baling hingga kaca helmnya pecah dan ia sengaja melepas pegangannya Kolonel Liu untuk berkorban. Untungnya Kolonel Liu berhasil masuk ke dalam pusat ruang kendali. Namun saat ia berusaha mematikan mesin, ia malah terdeteksi sebagai pemberontak karena mengambil alih secara tidak sah. Ternyata ini disebabkan oleh seluruh negara seperti Amerika, Rusia, Cina, UK, Prancis menyetujui proyek ini. Makanya Kolonel Liu ini tidak bisa mengambil alih. Balik lagi ke Liu Qi and the gang yang sudah sampai di Manila, Filipina. Pada keadaan saat ini juga beberapa mesin pendorong berhasil di restart seperti Osaka, Kashgar, Sochi, Turin, Singapura. Dan saat mereka sedang mengisi bahan bakar transporter, ternyata seluruh mesin pendorong sudah berfungsi kembali. Akan tetapi ini tetap tidak berefek banyak karena bumi akan tetap terkikis hingga hancur saat bertabrakan dengan Jupiter. Di sisi lain, Moss menjelaskan bahwa hal ini sudah dilakukan karena sebelumnya para ahli sudah memperkirakan di mana space station inilah yang akan membawa sisa manusia ke peradaban baru. Proyek rahasia ini bernama Helios. Moss juga menyiarkan pemberitahuan terakhir ini ke bumi sebagai bentuk salam perpisahan karena bumi sudah tidak bisa ditolong lagi. Dalam waktu 37 jam bumi akan terkikis hancur oleh gaya gravitasi Jupiter yang jauh lebih kuat dari seluruh tenaga gabungan pendorong bumi. Jelas berita pengumuman ini justru makin membuat manusia yang tersisa ini makin sengsara dan histeris karena usaha mereka kan jadinya sia-sia. Nah, proyek Helios ini konsepnya seperti yang ada di Interstellar gitu, dimana pada space station sudah diletakkan 300.000 embrio manusia bersama dengan 100 juta bibit tanaman. Semua ini bertujuan untuk keberlangsungan umat manusia dan mencegah kepunahan. Balik lagi ke nasib Liu Qi, dimana mereka itu sangat terpukul sekali dengan informasi ini. Liu Qi sempat memikirkan kenangan bersama ayahnya dulu yang ada di awal film, dimana ia bertanya tentang Jupiter yang berisikan 90% hidrogen. And boom, that's the point. Hidrogen itu adalah bahan bakar utama roket pendorong bumi. Si Udin pun langsung loncat kegirangan mengingat bahwa Jupiter itu sudah menyedot kurang lebih 30 juta liter oksigen bumi yang apabila terbakar itu akan mengakibatkan gelombang super besar. Efeknya adalah gelombang itu akan mendorong bumi keluar dari gravitasi planet Jupiter dan melesat kembali di jalur yang sudah ditentukan. Nah, karena mesin turbo pendorong Sulawesi sudah aktif, maka tinggal dimodifikasi sistem operasinya sama si Udin untuk memancarkan cahaya yang jauh lebih tinggi agar bisa membakar Jupiter. Wang Lei yang mendengar rencana gila ini kembali bersemangat untuk membantu Liu Qi. Saat berada di perjalanan, si Udin nge-briefing dulu 3 rencana di mana mereka harus terbagi menjadi beberapa kubu. Yang pertama adalah mereka harus mematikan mesin demi mendapatkan kendali, kemudian ditahan sampai akhirnya dihembuskan pada waktunya agar memancarkan cahaya yang jauh lebih tinggi kan tentunya. Kemudian langkah kedua, mereka harus unlock secara manual. Nah, ini bagiannya para pasukan Wang Lei. Langkah finalnya adalah memasang LiDAR core ke dalam ruang reaksi dan baru deh di unlock atau dikunci lagi dari orang di tahap 2 dan dilontarkan lagi di tahap 1. Nah, tugas langkah final ini dipegang oleh Liu Qi dan tim. Nah, saat tahap sudah selesai semua dan pendorong berhasil membakar Jupiter, semua orang harus berlindung di underground city karena gelombangnya terlalu besar bahkan bisa langsung membinasakan manusia. Singkat cerita, mereka pun sampai di pendorong Sulawesi. Pasukan Wang Lei berhasil masuk dan berhasil mematikan mesin pendorong. Sekarang giliran tim Liu Qi yang OTW ke ruang reaksi untuk memasang LiDAR core. Wang Lei dan 3 rekannya berusaha mendorong jarum ketukan untuk membantu proses prosedur ketukan jarum. Liu Qi yang sudah sampai langsung menerobos masuk dan LiDAR core-nya langsung dipasang oleh si Udin. Namun di sini terjadi problem kesalahan karena proses loadingnya tuh kayak stuck gitu. Asep pun inisiatif untuk masuk ke beberapa kendali hardware untuk membetulkannya. Karena sangat rumit sekali dan beresiko tinggi sekali, Asep memutuskan untuk ngudut Magnum Blue supaya lebih konsentrasi gitu.
Liu Qi juga inisiatif dengan YOLO keluar transporter dan pergi keluar untuk membetulkan proses pemasangan. Namun karena guncangan yang cukup besar, Zhou Qian terluka parah karena tertusuk besi. Balik lagi ke Liu Qi yang berusaha membetulkan pemasangan yang tersangkut. Dodo kemudian menemukan kembali kalung yang dapat menjadi pengesahan komunikasi ke Space Station dan menelpon ayahnya. Kolonel Liu pun berusaha menghubungi PNB, namun jawaban mereka justru memperlihatkan tingkat keberhasilan dalam rencana ini adalah 0%. Kolonel Liu pun berhasil membujuk PNB dan mendapat wewenang penyambung komunikasi dengan bumi secara full. Baru deh, wewenang ini diberikan kepada Han Dodo untuk memberitahu sisa harapan mereka, sampai akhirnya para masyarakat tersadar dan mau membantu mereka ke mesin pendorong Sulawesi. Kolonel Liu berusaha mengendalikan seluruh arah pendorong ke bagian pendorong Sulawesi untuk membantu pancaran cahaya supaya jauh lebih tinggi lagi. Di sisi lain, Liu Qi akhirnya berhasil memasang Leader Core dan berhasil selamat dari sana. Balik lagi ke Asep yang sedang sekarat dan untungnya dengan kekuatan Magnum Blue, ia berhasil memperbaiki sistem hardware dan pendorong Sulawesi. Namun Asep di sini tewas karena mungkin sudah tidak kuat lagi ya, karena dia juga kan tadi kan sekarat. Sekarang tinggal gilirannya Wang Lei yang mendapat bantuan dari seluruh tim Sulawesi yang tersisa. Sampai akhirnya mereka berhasil dan mesin pendorong Sulawesi pun berhasil menyala dengan jarak yang jauh-jauh lebih tinggi banget. Akan tetapi meski sudah dibantu pendorong Singapura dan Jakarta, ternyata masih belum menyentuh titik ledakan hidrogen dan sisa 500 km lagi untuk mencapai titik pembakaran. Nah, di sini Kolonel Liu mempunyai rencana misi terakhir di mana ia akan membawa Space Station platform navigasi ke titik sisa 500 km itu karena ia mempunyai 300.000 ton bahan bakar yang dapat menjadi pemicu ledakan pembakaran Jupiter. Moss tidak menyetujui hal itu. Baru deh Kolonel Liu ini membakar Moss menggunakan vodka milik si Marakov. Ia pun langsung masuk ke ruang kendali Space Station untuk melepas diri dan pergi ke perbatasan cahaya pendorong di dekat Jupiter. Asli ini scene sedih banget sih. Pengorbanan Kolonel Liu memang keren banget asli cuy. Space Station pun meledak dengan sangat besar hingga mengkoneksikan cahaya pendorong Sulawesi ke planet Jupiter yang penuh dengan hidrogen. Nah, sekarang ada masalah baru. Mereka hanya punya waktu 7 menit sebelum bumi terhempas gelombang ledakan besar dari planet Jupiter. Udin dan pasukan Wang Lei berhasil masuk ke lift underground. Namun Kapten Wang Lei sendiri ternyata tertimpa reruntuhan yang membuatnya tewas. Sekarang tinggal tim Dodo dan Liu Qi yang masih berada di transporter. Mereka bertiga terjatuh dan untungnya tim berhasil pegangan di besi. Liu Qi dan Dodo berhasil berlindung di balon udara walaupun Liu Qi sekarat akibat helmnya ini pecah, namun ia masih bisa diselamatkan. Bumi pun berhasil diselamatkan juga. Film ditutup dengan diperlihatkan kembali Liu Qi yang selamat bersama dengan Dodo. Dan proyek Wandering Earth ini akan berakhir selama 100 generasi lagi. Petualangan bumi yang berkelana pun masih berlanjut dan film pun berakhir. So, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Wandering Earth. Alur ceritanya cukup simpel dan mudah dicerna sehingga film ini dapat ditonton oleh anak-anak juga. Terlebih lagi kualitas CGI-nya sudah hampir menyamai Hollywood. Bahkan bisa dibilang ini sudah sekelas Hollywood gitu. Menurut kalian sendiri gimana nih kualitas film ini? Walaupun dari segi pendapatan hanya 50 juta dolar, anjir. Sedih banget, gue yakin produksinya lebih dari pendapatannya loh, asli. Tapi mungkin film ini berfokus tidak dari mencetak uang, melainkan sebagai pembuktian bahwa film Asia nih bisa gitu loh, punya kualitas CGI yang bisa diadu dengan Hollywood. Coba kalian komen momen mana aja yang kalian suka di film ini. Terus kalau yang mau request silahkan komen aja. Udah pasti gue baca kok, santai aja. Kalau bisa request yang anti mainstream dan belum banyak yang bahas ya. Jangan lupa juga untuk para subscriber baru, channel Clip on X ini akan selalu upload di hari Kamis dan hari Minggu. Namun kadang gue juga ada konten tambahan di luar jadwal itu, tapi jarang itu juga. Jadi kalau kalian suka sama video ini silahkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk di share juga ya, karena film ini sedikit gitu yang tahu. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.